selamat malam guys. Nah, pada sesi ini saya akan menjelaskan ya materi lanjutan dari pertemuan kita ke-13 mengenai biaya relevan. Di mana pada malam ini saya akan menjelaskan ya bagaimana perlakuan biaya relevan terkait dengan apakah ya kita menjual ya dengan perlakuan khusus atau ya tidak. Yang kedua, apakah kita akan menjual produk pada saat titik pisah atau setelah titik pisah? Nah, yang dua materi ini akan saya jelaskan pada malam ini. Silakan Anda ikuti ya. Nah, sebelum saya mulai, mohon bantuan subscribe ya di channel saya, Ardos Channel. Kemudian Anda berikan like ya, Anda share, kemudian Anda komen. Oke guys. Selamat malam, selamat menyaksikan. Baik, pembelajaran kita ya pada sesi ke-14 yaitu ini lanjutan ya terkait membuat analisis yang menunjukkan apakah suatu pesanan khusus harus diterima atau ditolak. Ya. Nah, di sini kasusnya bahwasanya ada sebuah orderan spesial di mana orderan ini ya dilakukan di luar daripada yang normal ya. Artinya apa? Kalau normalnya mungkin harganya 100, nah ini dengan perlakuan khusus ya, apakah dia akan menjual dengan permintaan harga yang sangat rendah. Ya, permintaan yang sangat rendah. Ini dikatakan apakah dia terima atau ditolak. Nah, kasusnya seperti ini. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya harga normalnya adalah 20. Tetapi dengan perlakuan khusus ya, dia ada masuk penerimaan atau ada masuk tawaran bahwasanya barangnya akan dibeli oleh orang lain, tetapi harganya $10. Padahal normalnya adalah ya $20 per unit. Oke. Nah, biasanya kapasitas produk yang dia jual itu ada 10.000 unit ya. Namun yang laku dari antara 10.000 ini hanya 5.000. Berarti ada menganggur 5.000 unit. Nah, persoalannya ada tawaran yang 3.000 tadi yang mau dibeli, tetapi harganya sangat minim. Apakah diterima orderan tersebut atau ditolak? Itu mau kita lihat. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kalau dengan harga yang normal, penjualannya tadi bahwasanya $5.000 dikali $20, 5.000 unit dikali $20 ya. Dengan biaya-biayanya ini dia. Oke. Nah, ada biaya bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, ada overhead ya. Kemudian ada biaya pemasaran sehingga total biaya variabelnya $40.000. Kemudian margin kontribusinya 60 ya, 100 dikurang 40. Oke. Nah, kemudian dikurang biaya tetap ya, overhead manufacturing 28.000 unit dan biaya pemasaran 20 sehingga diperoleh 48. Sehingga labanya 12.000. Ini yang normal. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau perlakuan khusus tadi. Ya, apakah perusahaan itu rugi atau tidak? Kan gitu. Nah, di mana ada 5.000 menganggur. Dari 5.000 menganggur, ada orang menawarkan untuk membeli produknya nih, 3.000 unit. Tetapi harganya sangat minim, yaitu harganya $10. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwasanya total biaya variabel kalau yang normal, biaya variabelnya adalah $8. Nah, dengan tawaran tadi, bahwasanya penjualannya tadi itu $10. Artinya, setengah di bawah dari yang normal. Tetapi dengan penjualan yang $10, perusahaan tersebut masih memperoleh keuntungan sebesar $2. Ya, sebesar $2. $2-nya itu 10 ya, 10 dikurang dengan 8. Ya, maka diperoleh $2. $2 kalikan dengan 3.000, maka diperoleh 6.000. Oke guys ya. Jadi kalau dilihat dari statement ini, sebaiknya perusahaan tersebut menerima tawaran tersebut. Karena kalau ditolak, ya produk itu nggak laku. Kalau nggak laku berarti perusahaan itu akan rugi. Oke guys ya.
Nah, ini dia terima, masih memperoleh keuntungan 6.000. Ya. Oke guys, nah itu dia. Terkait spesial. Nah, bagaimana kalau membuat, ya, apakah produk gabungan tersebut dijual pada titik pisah atau dijual setelah titik pisah? Atau ini dikatakan joint cost. Kalau adik-adik sekalian masih mengingat topik pembelajaran kita di akuntansi biaya, ini sudah kita bahas. Nah, sekarang ini dilanjut lagi di akuntansi manajemen, bagaimana perlakuan, bagaimana seorang pimpinan akan mengambil suatu keputusan, apakah akan menjual pada saat titik pisah atau setelah titik pisah. Nah, kita lihat, ya. Contohnya di sini ini untuk perusahaan, ya, tambang. Nah, di mana joint cost-nya di sini common production process ini terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead. Ya. Overhead. Sehingga total keseluruhannya inilah dikatakan joint cost itu. Ya, joint cost. Nah, ketika diproduksi, pada saat bersamaan, dia akan menghasilkan ada oil, ada gasoline, dan ada chemical. Ya. Jadi langsung ada 3. Dengan biaya contoh, kalau ini 100 juta, berarti 100 juta ini bisa menghasilkan 3 produk sekaligus. Ya, itu dikatakan joint cost, sekaligus. Nah, spirit of point inilah titik pisahnya. Kalau masih adik-adik sekalian mengingat waktu kita belajar di akuntansi biaya. Atau contoh lebih konkretnya seperti ini. Ya, saya buat contoh seperti ini. Perusahaan X mengelola TBS menjadi CPO dan kernel. Nah, tandan buah segar tersebut itu sekaligus diolah akan menghasilkan CPO dan kernel. Seperti ini. Nah, joint cost-nya ini contoh. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung 100 juta. Nah, dari 100 juta ini akan menghasilkan 2 produk, CPO dan kernel. CPO ini produk utamanya, sedangkan kernel ini produk sampingnya. Yang utama itu adalah CPO-nya, ya, crude palm oil. Oke. Nah, dari 100 juta, proses alokasinya untuk CPO ini 70 juta. Nah, bagaimana cara memperolehnya ini? Tolong Anda perhatikan waktu kita belajar di akuntansi biaya. Ada dia menentukan ini apakah dia berdasarkan harga jual setelah titik pisah atau bisa juga berdasarkan kuantitas. Nah, itu yang harus adik-adik perhatikan. Atau berdasarkan rata-rata sederhana. Ya. Nah, silakan Anda pelajari kembali di akuntansi biaya kemarin. Nah, ini saya buat hanya contoh bagaimana proses pengambilan keputusannya. Contohnya seperti ini tadi. Bahwasanya CPO pada saat titik pisah biayanya adalah 70. Sedangkan untuk kernel pada saat titik pisah biayanya adalah 30. Ya. Nah, kemudian kalau diproses lebih lanjut, ya, tentunya CPO akan menghasilkan minyak makan atau Sanko. Nah, diproses lebih lanjut ada biaya proses selanjutnya. Ya, biaya proses selanjutnya sebesar 30. Sehingga total biaya pada Sanko 70 ditambah 30 maka diperoleh 100. Sedangkan untuk kernel diolah lebih lanjut dengan biaya 20 juta, maka memperoleh 50 juta biayanya. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, apakah perusahaan tersebut akan menjual CPO kernel pada saat titik pisah atau diproses lebih lanjut? Nah, analisis seperti ini. Kalau CPO dijual pada saat titik pisah, mungkin harga jualnya 90. Kalau dia diproses lebih lanjut menghasilkan Sanko, mungkin harga jualnya menjadi 105. Maka pertanyaannya, mana lebih baik kita jual saat titik pisah atau setelah titik pisah? Kalau pada saat titik pisah untuk CPO, dia akan memperoleh keuntungan 20 juta. Kalau diproses lebih lanjut, ternyata keuntungannya hanya 5 juta. Untuk CPO analisisnya, maka sebaiknya kita menjual, ya, hasil produk ini pada saat titik pisah. Karena lebih besar keuntungan. Itulah analisis seorang pemimpin. Nah, bagaimana kalau kernel? Kita lihat, kernel pada saat titik pisah harga jualnya 40. Kalau langsung dijual kernel, 40. Tapi kalau diproses lebih lanjut, menghasilkan sabun dan lain-lain, ya, sabun, mentega, ya, harga jualnya menjadi 70. Ya. Nah, kalau kita bandingkan pada saat titik pisah, kernel itu harga keuntungan yang diperoleh itu 40 dengan 30 berarti ada 10. Pada saat titik pisah, setelah titik pisah, keuntungannya ini menjadi 20. Maka kesimpulannya yang diambil oleh seorang pemimpin, lebih baik kernel itu, ya, dijual setelah titik pisah. Karena memperoleh keuntungan yang jauh lebih
besar. Sedangkan untuk CPO sebaiknya pada saat titik pisah. Karena memperoleh keuntungan yang lebih besar. Di sini lebih kecil. Kalau dia kernel, ini lebih kecil, ini lebih besar. Oke guys ya. Baik. Saya kira cukup pertemuan kita ya. Singkat, tepat, padat. Saya mengharapkan adik-adik sekalian, kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanya di konten YouTube kita, Ardos Channel. Sekali lagi jangan lupa Anda subscribe dan Anda like. Thank you, selamat malam, Horas.